Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terhormat Bapak Ahmad Sulaiman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, yang saya hormati rekan-rekan teman-teman mahasiswa kelas 2D yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya menyampaikan materi 6 pertemuan terakhir yang sudah lewat. Ini adalah dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Ya, teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati, langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep Ilmu Alamiah Dasar. Baik, di sini saya akan membagi beberapa poin tentang konsep Ilmu Alamiah Dasar. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan Ilmu Alamiah Dasar? Yang kedua, objek kajian Ilmu Alamiah Dasar. Yang ketiga, tujuan Ilmu Alamiah Dasar. Dan keempat, apa manfaat mempelajari dari Ilmu Alamiah Dasar. Baik teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati, Ilmu Alamiah Dasar adalah istilah ilmu yang digunakan pada rumpun ilmu alam, di mana objeknya adalah benda-benda alam semesta dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapan dan dimanapun. Ilmu Alamiah Dasar menggunakan teknologi yang merupakan suatu media atau alat yang dapat digunakan untuk memproses dan menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan alam semesta. Dengan mempelajari ilmu alamiah dasar, diharapkan agar pola pikir dan perilaku manusia dapat lebih menghargai alam dan lingkungannya. Next. Jadi di slide selanjutnya saya akan menanggapi tanggapan atas pertanyaan dan jawaban dari kelompok. Di sini saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Teh Puja Fauzia. Bagaimana tahap perkembangan pikiran manusia terhadap ilmu alam ini? Nah, kelompok pemateri menjawab, ya, Kang Rapi, ya, yaitu manusia mempunyai rasa ingin tahu yang berkembang berlandaskan pada pengetahuan tentang beberapa rahasia alam yang diperolehnya. Nah, dari uraian tadi, pertanyaan dan jawaban tadi, saya coba menanggapi atas pertanyaan tadi dengan tanggapan atas jawaban Kang Rapi, ya ini. Teh Syokura Dini, ya, mohon maaf. Tanggapan dari saya bahwa artinya rasa ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk mengenal, memahami dan menjelaskan hal yang bersifat alamiah, sosial dan budaya, dan manusia berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Oke. Slide selanjutnya, ini saya mengirim atau share di FB, dan dengan tulisan, dengan mempelajari ilmu alamiah dasar adalah agar pola pikir dan perilaku manusia dapat lebih menghargai alam. Jadi kita bisa tahu bahwa ilmu alamiah dasar ilmu yang menggunakan teknologi yang merupakan suatu media yang dapat digunakan untuk memproses dan
menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan alam semesta. Baik, Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman yang saya hormati juga. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang perkembangan pola pikir manusia. Next, jadi di di slide berikutnya perkembangan pola pikir manusia saya bagi 5 poin ya. Di sini ada urgensi mempelajari perkembangan pola pikir manusia, yang kedua perkembangan alam pikir manusia, yang ketiga mitos ya, yang keempat penalaran, dan poin kelima adalah cara mendapat kesimpulan. Baik teman-teman yang saya hormati dan Bapak dosen yang saya hormati, manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nurani memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Akal bersumber pada otak dan budi bersumber pada jiwa. Sejalan dengan perkembangan zaman, manusia memanfaatkan akal budi yang dimilikinya dan ditunjang dengan rasa ingin tahu. Maka ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dan perkembangan pengetahuan lebih berkembang lagi yang ditunjang dengan adanya komunikasi dan informasi antar manusia. Manusia yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan penghuni bumi lainnya. Beberapa kelebihan manusia daripada makhluk lainnya yaitu manusia sebagai makhluk yang berpikir dan bijaksana. Manusia sebagai pembuat alat. Manusia sebagai yang dapat berbicara. Manusia hidup bermasyarakat. Manusia dapat mengutamakan bidang usaha. Manusia mempunyai kepercayaan dan beragama. Demikian pemaparan materi tentang perkembangan pola pikir manusia. Baik teman-teman, slide berikutnya adalah tanggapan atas pertanyaan dan jawaban dari kelompok. Di sini Teh Vina bertanya dari kelompok 4 ya. Mengapa kemampuan berpikir manusia berbeda-beda? Entah IQ, dan SQ. Apa saja faktor penyebabnya? Nah, ini saya akan coba menanggapi dari pertanyaan Teh Vina. Jadi, singkat saja bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia berbeda-beda agar saling mengisi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Baik, teman-teman semuanya dan Bapak dosen yang kami hormati, share di FB ya. Saya menulis manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar sehat memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Baik teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati, selanjutnya ke materi ketiga ya, dengan judul kelahiran ilmu alamiah dasar dan hakikatnya. Nah, di sini dibagi dalam 3 poin ya. Kelahiran ilmu alamiah dasar dan hakikatnya, yang pertama adalah sejarah kelahiran ilmu alamiah dasar, yang kedua hakikat kelahiran ilmu alamiah dasar, dan yang ketiga adalah faktor-faktor kelahiran ilmu alamiah dasar. Baik, di sini akan saya sampaikan resume hasil catatan saya bahwa sejak awal dilahirkan di planet bumi ini, manusia langsung berinteraksi dengan alam. Interaksi dengan alam menimbulkan pengalaman. Alam memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera,
Panca indera merupakan alat komunikasi alam dengan manusia yang menghasilkan pengalaman. Nah, pengalaman itu semakin bertambah karena manusia ingin mendapatkan jawaban yang pasti tentang apa, bagaimana, mengapa, baik atas kehadirannya di dunia ini maupun atas segala benda yang ada di dunia ini. Manusia sadar atau tidak akan mengadakan reaksi terhadap alam. Nah, pengalaman inilah yang memunculkan terjadinya pengetahuan, yaitu fakta-fakta objek ilmu pengetahuan. Nah, jadi pada hakikatnya ilmu alamiah dasar adalah bukan suatu ilmu yang berdiri sendiri, melainkan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu alamiah dasar merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala alam semesta di bumi ini sehingga terbentuk konsep dan prinsip ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik, itu paparan tentang kelahiran ilmu alamiah dan hakikatnya. Di sini slide selanjutnya adalah tanggapan atas pertanyaan dan jawaban kelompok. Di sini yang bertanya adalah Teh Najma. Apa saja hikmah dari kelahiran ilmu alamiah dasar dan hakikatnya? Dijawab oleh kelompok yang menyampaikan pemateri, ya. Teh Tamami, ya, menjawab, yaitu memberi wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa tentang konsep-konsep alam agar dapat peka. Nah, dari tanya jawab tadi saya menanggapi, ya, izin menambahkan, jadi hikmah mempelajari ilmu alamiah dasar memberikan wawasan tentang konsep-konsep alam agar dapat peka dan tanggap terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitar dan bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam. Itu mungkin tanggapan dari pertanyaan dan jawaban dari kelompok yang sedang menyampaikan materi. Nah, di sini saya juga share, ya, di FB, dan di sini juga saya mengajak, ya. Jadi sejak awal dilahirkan di planet bumi, manusia langsung berinteraksi dengan alam. Interaksi dengan alam menimbulkan pengalaman. Alam memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Proses interaksi inilah yang menjadi lahirnya ilmu alamiah dasar dan hakikatnya. Jadi saya mengajak, mari kita sama-sama bagaimana pentingnya mempelajari ilmu alamiah dasar beserta hakikatnya. Di samping bermanfaat untuk menambah wawasan kita, juga akan lebih peka untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya materi keempat, ini dengan judul metode ilmiah sebagai bangunan sains dan teknologi. Nah, di sini saya bagi beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian sains dan teknologi. Yang kedua, hubungan sains dan teknologi. Yang ketiga, urgensi mempelajari sains dan teknologi. Dan yang keempat adalah contoh. Baik teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati, teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang teknik manusia. Dalam memahami teknologi diperlukan beberapa perdebatan. Salah satunya adalah sains. Sains merupakan cara kerja yang sistematis dan komprehensif dengan menggunakan metode ilmiah. Sains dan teknologi bersifat komplementer yang saling melengkapi dan saling berhubungan. Syarat aplikasi sains yang layak sebagai teknologi adalah
harus rasional dan efisien. Perkembangan sains dan teknologi saat ini harus berbanding dengan kualitas sumber daya manusia. Teknologi banyak memberikan dampak positif bagi manusia, tetapi juga mempunyai dampak negatif. Pada era teknologi ini, segala permasalahan manusia dapat terselesaikan dengan bantuan teknologi yang semakin modern. Manusia dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain yang berada jauh posisinya dengan dia. Ini berkat teknologi yang semakin canggih. Manusia dengan cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan dan banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Sehingga manusia dengan mudah mengadaptasi, dengan mudah menghadapi hidup ini. Teknologi memberikan atau membuktikan bahwa teknologi mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Baik, itu paparan tentang metode ilmiah sebagai bangunan sains dan teknologi. Selanjutnya tanggapan atas pertanyaan dan jawaban kelompok. Di sini Teh Sopura bertanya, apa dampak positif dan negatif teknologi terhadap sains? Dari pemateri Teh Hilma, salah satu dampak positif dari teknologi terhadap sains atau pengetahuan adalah kita bisa mengetahui semua ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang atau aspek hanya dalam waktu yang sebentar. Nah, saya coba tanggapi pertanyaan dari Teh Sopura dan jawaban dari Teh Hilma. Jadi izin menambahkan bahwa dampak positif adalah dapat memecahkan masalah yang dianggap mistis dan membantu berkembangnya teknologi. Dampak negatifnya adalah kesenjangan sosial semakin tinggi dan terjadinya pemanasan global. Nah, di sini di slide berikutnya saya share di FB dengan tulisan sains dan teknologi bersifat komplementer yang saling melengkapi dan saling berhubungan. Jadi perlu diketahui bahwa sains merupakan cara kerja yang sistematis dan komprehensif dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya materi kelima dengan judul perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini dibagi beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah poin keempat adalah manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, dampak ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati, saya akan bahas materi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil resume dari tulisan saya. Perkembangan teknologi sejak awal peradaban sudah ada, tetapi teknologi baru digunakan di zaman yang modern ini. Perkembangan teknologi sangat dibutuhkan dan juga dapat memberikan manfaat bagi setiap pengguna yang membutuhkannya. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat sekali dan juga dapat mempermudah pekerjaan manusia. Hubungan teknologi dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan karena sangat berkaitan antara teknologi dan ilmu. Karena dengan adanya ilmu, teknologi dapat dikembangkan, dan karena adanya teknologi, ilmu dapat dibuktikan. Itu resume daripada materi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya slide yang berikutnya adalah tanggapan atas pertanyaan dan jawaban kelompok.
Di sini Teh Siska bertanya bagaimana peranan iptek dalam suatu negara. Pemateri dari Teh Gina menjawab, jadi peran iptek dalam suatu negara adalah sebagai alat untuk pertahanan dan keamanan negara, karena dengan adanya iptek maka pengawasan menjadi lebih mudah dan terjangkau. Iptek juga menanggulangi adanya bencana yang tidak diinginkan karena dengan adanya peringatan dini. Nah, teman-teman yang saya hormati, ya, tanggapan atas jawaban dari Teh Gina ya selaku pemateri ya. Alhamdulillah jawabannya sudah cukup jelas ya, menurut saya ya, jelas, terperinci dan dapat dipahami. Nah, untuk share di FB ya tentang perkembangan iptek ya, saya menulis kita sama-sama belajar bagaimana pentingnya iptek, karena perkembangan iptek sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi pengguna yang membutuhkannya. Baik teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati, selanjutnya ini materi terakhir, materi 6 ya, atau pertemuan ke-6. Judulnya adalah dampak perkembangan sains bagi peradaban manusia. Ini dibagi 4 poin ya teman-teman. Yang pertama, makna sains bagi manusia. Yang kedua, pengertian sains itu sendiri ya. Yang ketiga, hubungan sains dan peradaban. Yang keempat adalah manfaat perkembangan sains. Baik teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati, perkembangan teknologi sejak awal ya sudah ada. Nah, di sini diperjelas juga bahwa perkembangan sains tidak lepas dari inovasi. Nah, inovasi dalam teknologi sangat dibutuhkan untuk mengikuti kemajuan zaman. Karena dengan adanya inovasi, kita dapat bertahan untuk mengimbangi perkembangan zaman. Dan untuk meningkatkan inovasi butuh perencanaan dan pengendalian yang matang agar dapat mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Nah, dalam upaya mengembangkan inovasi pasti ada hambatan seperti salah mengelola ide ya, dan kurang semangat untuk mencari ilmu. Untuk itu dibutuhkan ya inovasi yang dapat meningkatkan semangat belajar agar dapat memberikan ide yang cemerlang untuk perkembangan sains teknologi yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Baik teman-teman, slide selanjutnya adalah tanggapan atas pertanyaan dan jawaban kelompok. Di sini dari pertanyaan dari Kang Wildan, apa peranan iptek dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Di sini Teh Hasuti menjawab ya selaku pemateri. Jadi peranan iptek dalam kehidupan sehari-hari yaitu mempermudah komunikasi, mempermudah informasi. Contohnya yang telah saya sampaikan, bagaimana kita bisa berkomunikasi langsung dengan yang kita tuju walaupun posisi kita jauh dengan yang kita informasikan. Ini tanggapan dari saya ya atas jawaban Teh Hasuti ya. Jawaban saya rasa sudah cukup jelas dan insya Allah dapat dipahami. Ya, teman-teman sekalian, di sini saya juga share ya di FB dengan tulisan untuk mengajak teman-teman mahasiswa juga ya. Dengan hadirnya teknologi sekarang ini akan semakin memudahkan pekerjaan kita. Oleh karenanya, marilah kita lebih bijak menggunakan kebutuhan kita dalam memanfaatkan kemudahan teknologi agar dampak buruk bisa kita hindarkan. Baik teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati, demikian paparan materi
pertemuan ke-1 sampai pertemuan 6. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.